Baik, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, jumpa lagi pada kesempatan ini. Dan kali ini saya ingin bagikan kepada kita satu topik yang berjudul Yesus Sang Pengajar Tritunggal. Ya, karena begitu hangatnya ya pembahasan tentang doktrin Tritunggal beberapa waktu terakhir ini, sehingga saya sendiri terus merenung dan juga berpikir apa yang kira-kira bisa saya sharekan untuk berkontribusi dalam memberikan kepada kita setidaknya pemahaman yang baik atau lengkap tentang Allah Tritunggal yang kita yakini selama ini. Nah, sebelum saya jelaskan tentang Yesus Sang Pengajar Tritunggal, saya ingin ajak kita untuk kita melihat ya latar belakang dari kehidupan daripada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Saudaraku, orang Yahudi atau bangsa Israel sebelum ya kedatangan Yesus, bahkan sampai kedatangan Yesus pada waktu itu, ya doktrin yang mereka yakini tentang kealahan ya yaitu ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Di situ mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi inilah yang diyakini oleh orang Yahudi pada umumnya, bangsa Israel, ya, yaitu pernyataan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini yang menyatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itulah doktrin yang tertanam yang sudah mengakar bertahun-tahun, berabad-abad, yang sudah begitu dipegang teguh oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi sampai ketika Yesus datang menjadi manusia ya di bumi ini, saudaraku ya. Nah, dan juga di dalam perjanjian lama jarang sekali kita menemukan Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa ya. Mungkin ada tapi sangat jarang ya Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa ya. Jadi di sana memang lebih menekankan kepada keesaan Allah ya. Sedangkan mengenai keberadaan Yesus dan Roh Kudus itu baru berupa nubuatan di dalam perjanjian lama ya. Dan salah satu nubuatan tentang kedatangan Yesus atau Sang Mesias itu yang paling populer dan kita kenal adalah yang ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus, dan nubuatan ini adalah sekitar 750 tahun sebelum kedatangan Yesus, lama sekali sebelum Yesus ada, namun akhirnya digenapi ya, saudaraku. Nah, begitu juga dengan pribadi Roh Kudus ya, belum juga secara eksplisit dijelaskan di dalam perjanjian lama, namun ya keberadaannya itu ada ya. Yesus di dalam perjanjian lama itu adalah firman ya yang menjadikan langit dan bumi, sedangkan Roh Kudus itu pada waktu itu belum tinggal permanen dalam kehidupan siapapun pada waktu itu ya, dalam umat Israel ya. Roh Kudus itu hanya sebatas menghinggapi seseorang untuk maksud atau misi dan tujuan tertentu. Maka orang itu akan dihinggapi oleh Roh Allah, sehingga dia mungkin akan pergi berperang membebaskan bangsa Israel. Jadi baru sebatas menghinggapi, belum tinggal permanen dalam kehidupan orang atau bangsa Israel pada waktu itu ya. Ya, tapi ada nubuatan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 tentang pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di masa depan. Ini nubuatan dalam perjanjian lama ya, bahwa suatu saat Roh Kudus itu akan dicurahkan dan akan tinggal secara permanen di dalam kehidupan orang percaya ya, saudaraku ya. Yaitu dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan ya
Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, dan ayat ini saudaraku dikutip ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21 pada waktu Petrus ya dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta dan dia bangkit dan dia berkhotbah dengan berapi-api saudaraku. Ayat ini dikutip sebagai penggenapannya pada hari Pentakosta. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan baik itu Yesus maupun Roh Kudus ya, kemudian itu terjadi ya sekian abad kemudian semuanya itu menjadi realita, semuanya itu digenapi saudaraku ya. Jadi itu adalah kondisi bangsa Israel pada waktu itu yang sangat meyakini ya keesaan Allah ya, dan mereka tahu tentang nubuatan tentang Yesus dan juga Roh Kudus. Tetapi ketika Yesus datang mereka tidak sepenuhnya menyadari itu saudaraku ya. Jadi artinya orang Israel itu dalam Perjanjian Lama hanya tahu tentang Allah itu esa, bahwa ia akan datang ya, yaitu Mesias juru selamat ya, tapi sepertinya mereka tidak membayangkan ya bahwa Mesias itu akan datang ya, lalu ya seperti Yesus lalu mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Jadi artinya image mereka tentang Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama itu ya tidak tergambar ya seperti yang ada dalam Yesus ya. Karena jadi mungkin di sini kelihatannya mereka ya mengerti Mesias itu ya berdasarkan janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 ya, saudaraku. Sehingga waktu Yesus datang pun mereka tidak menyadari bahwa ini adalah suatu penggenapan dari janji yang sudah diulang-ulang di dalam Perjanjian Lama. Nah, kelihatannya mereka memahami Mesias itu berdasarkan janji Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 18. Di situ dikatakan ya, ini janji Tuhan kepada Musa ya. Di situ dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi orang Israel dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, seperti engkau Musa, kata Tuhan ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi kelihatannya orang Israel pada waktu itu sampai Yesus datang, bayangan mereka tentang Mesias juru selamat itu adalah berdasarkan ini, bahwa akan datang seorang yang mirip tindak tanduknya itu seperti Musa. Ya, seperti apa Musa itu? Yaitu seorang yang datang ya, mungkin dengan kekuasaan Tuhan dan mujizat-mujizat yang spektakuler ya, lalu membebaskan orang Israel pada waktu itu dari penjajahan atau perbudakan Firaun di Mesir. Nah, bayangan orang Israel tentang Mesias itu sepertinya seperti itu ya, bahwa harusnya Mesias itu datang dengan mujizat-mujizat spektakuler lalu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, sehingga ketika Yesus datang dan tindak tanduknya tidak mirip dengan Musa, bahkan kemudian Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah, maka menimbulkan suatu problem seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa statement-statement Yesus itu menggugat apa yang sudah diyakini oleh orang Yahudi, orang Israel begitu lamanya selama ini, saudaraku ya. Nah, itu kira-kira latar belakang kondisi daripada bangsa Israel, apa yang mereka yakini selama ini, sehingga ketika Yesus datang dan memperkenalkan Allah Bapa bahwa dia adalah anak Allah, maka terjadi clash, terjadi problem, saudaraku ya, terjadi perdebatan yang panjang, bahkan membangkitkan murka daripada orang Yahudi ya, orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ya. Nah, orang Yahudi itu begitu mengkultuskan Musa dan ajaran-ajarannya, saudaraku,
Sehingga tanpa mereka sadari, ajaran-ajaran yang diturunkan melalui Musa itu, saudaraku, mereka jalankan sudah sebagai rutinitas saja. Tidak ada lagi kehidupan ilahi atau kehidupan roh di dalamnya. Ya, saudaraku. Sehingga menjadi seorang Yahudi pada waktu itu artinya penuh dengan aturan, penuh dengan hukuman. Yang ditonjolkan itu adalah ancaman-ancaman bila melanggar firman Tuhan. Ya, hukuman-hukuman, punishment itu lebih ditonjolkan daripada belas kasihan. Jadi menjadi orang Yahudi pada masa itu, saya yakin bahwa penuh dengan aturan yang begitu ketat, yang begitu menyiksa, dan banyak di antara mereka yang gagal. Itu sebabnya Yesus datang, ya. Belas kasihan diabaikan pada waktu itu, lebih menonjolkan kepada hukuman atau punishment. Itu sebabnya waktu Yesus datang, Yesus itu ya berdebat panjang dengan orang Farisi dan orang Yahudi, mengecam mereka sampai Yesus mengatakan bahwa kalian itu seperti kuburan yang luarnya dilabur putih tapi dalamnya tulang belulang, karena antara apa yang mereka khotbahkan atau antara perkataan mereka dan tindak tanduk mereka itu tidak sesuai, sehingga Yesus mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, ya. Ya, bahkan kalau dulu kalau Mas baca Alkitab yang buku, ya, maka antara kitab Maliaki sampai Matius itu ada dibatasi dengan 4 lembar kertas putih, ya. Sebenarnya itu ada maknanya, ya, bahwa antara Maliaki dan Matius itu tidak, ya, itu suatu waktu yang rentang waktu yang panjang, yaitu 400 tahun. Apa yang terjadi selama 400 tahun itu adalah zaman hening, ya, silent years. Tidak ada nubuatan pada waktu itu, tidak ada firman Allah yang datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami kegersangan rohani, kekeringan rohani, ya, kemerosotan kerohanian sampai Yesus datang pada waktu itu. Jadi Yesus terlahir dalam suatu kondisi kerohanian yang sangat merosot di kalangan umat pilihan Allah sendiri. Ya, saudaraku. Ya, jadi Yesus ada dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian Yesus datang dan dia mulai mengajar dan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Bapa, bahkan Bapa sendiri yang memperkenalkan Yesus itu sebagai anak. Dan Yesus, ya, berkali-kali mengatakan aku adalah anak Allah, dan kemudian Yesus juga, ya, menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Itu sebabnya tadi judulnya saya katakan bahwa Yesus Sang Pengajar Tritunggal, ya. Nah, saya akan jelaskan kepada kita, saudaraku, ya, tentang Sang Pengajar Tritunggal itu Yesus berdasarkan 3 pasal saja dari kitab Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes ini atau Yohanes ini adalah penulis yang lebih menekankan keilahian Yesus, ya, saudaraku. Nah, 3 pasal yang saya maksud itu adalah pasal 10, pasal 14, dan pasal 16. Di situ terangkum ajaran Yesus tentang Tritunggal. Ya. Nah, ya, kita mulai dulu dari pasal 10. Ya, saudaraku, ayat yang ke-15. Ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar kepada orang-orang pada waktu itu. Maka sampailah kepada ayat 15, di situ dikatakan bahwa Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Jadi sudah ada Bapa, ya, Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, konteksnya di situ adalah Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala, ya, yang sejati terhadap domba-domba, ya. Kemudian sampailah kepada ayat ini. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi, Bapa mengasihi aku, Bapa mengasihi aku. Tidak ada seorang pun, 18, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi berkali-kali Yesus menyebut Bapa. Bapa mengasihi aku, Bapa mengenal aku mengasihi Bapa, dan seterusnya. 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, ia kerasukan setan dan gila. Ya, mengapa kamu mendengarkan dia? Ya, jadi mereka berkata ini orang mulai kerasukan setan dan gila karena mengklaim dirinya anak Allah, dia punya bapa dan dia adalah anak Allah, ya. 21. Yang lain berkata itu bukan perkataan orang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? 30. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ada dua tapi satu. Ya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus gara-gara statementnya itu yang berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku mengenal Bapa, Bapa mengasihi aku. Ya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Problemnya di sini. Jadi Yesus sendirilah pencetus Tritunggal. Doktrin Tritunggal itu bukan dari bapak-bapak gereja. Yesus yang memperkenalkannya, Yesus yang mengajarkannya, walaupun waktu itu tidak menggunakan istilah Tritunggal, tetapi tiga pribadi itu real, nyata dan diulang-ulang berkali-kali. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saudara bisa lihat Bapa aku, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya, jadi ini pengajaran Yesus, bukan pengajaran Bapak gereja. Ini Alkitab yang mengatakannya, ya, saudaraku, ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, dan di sini Yesus kita lihat apa dari kalau kita baca keseluruhannya, ya, waktu dia ditentang oleh orang-orang Yahudi, Yesus tidak berusaha meyakinkan mereka bahwa aku inilah Allah yang esa yang ada dalam Taurat Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ya. Justru dia sangat menekankan bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ya. Jadi dua pribadi. Jadi Yesus ini boleh dibilang menggugat apa yang diyakini orang Israel, menggugat keesaan Allah yang sudah diyakini sekian lama oleh orang-orang Yahudi. Dan sebenarnya kalau Yesus mau cari aman dan gampang, ya, supaya tidak terancam nyawa, ya, harusnya dia berkata, ya, akulah Allah yang esa, yang ada dalam perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4 itu, yang sekarang menjadi manusia. Jadi sekarang ini di sorga tidak ada siapa-siapa, karena aku lagi di sini. Allah yang esa yang di Ulangan 6 ayat 4 ini sekarang lagi di sini. Di sorga tidak ada siapa-siapa. Aku untuk sementara terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk sementara aku tidak maha hadir. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Kalau itu adalah satu pribadi. Kalau itu adalah satu pribadi, maka Yesus harusnya ngomong begitu dan aman semuanya. Ya, tidak perlu ada resiko nyawa yang dikorbankan. Ya, saudaraku. Tapi tidak terjadi seperti itu. Yesus justru terus menekankan pribadi Bapa. Aku mengenal Bapa, Bapa mengenal aku, mengasihi aku mengasihi Bapa. Ya, saudaraku, dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu pasti sangat kaget dan panik. Ya, karena statement-statement Yesus yang menentang atau menggugat keesaan Allah. Ya, sementara mereka sudah didoktrin begitu lama bahwa Allah itu esa, saudaraku. Ya, jadi ini pengajaran Yesus, ya, saudaraku, bukan bapak-bapak gereja. Tritunggal itu bukan ajaran manusia,
tapi ajaran Alkitab. Ya. Kita lanjutkan lagi kepada Yohanes 14, pasal yang kedua, ya. Situ ayat 1 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ada Allah, ada Yesus, ya. Lalu Yesus selanjutnya menjelaskan atau menjanjikan kepada murid-murid bahwa kalau percaya Yesus, nanti Tuhan atau Dia sediakan tempat bagi mereka di sorga, rumah di sorga. Ya, lalu di ayat 5 di situ kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lalu muncullah statement Yesus yang terkenal, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau mau ke Bapa, lewat aku. Ada Bapa di sana, kalau mau ke sana lewat aku. 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, saudaraku. Ya. Jadi sekarang kamu telah, kalau sekalian melihat aku sekarang, ya, kamu telah melihat Dia. Aku inilah firman yang diberi wujud, yang diberi jasad. Akulah menciptakan dunia dulu. Tapi karena kepentingan penyelesaian solusi terhadap dosa manusia, maka firman ini menjadi manusia dan diam di antara kita, diberi wujud, diberi jasad, ya, untuk menyelamatkan manusia. Dan hal ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Ya, 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ya, siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Kami ini satu hakikat. Ya. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ya, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara lihat, bolak-balik Bapa, aku, Ini pengajaran Yesus. Tritunggal itu pengajaran Yesus. Sang pengajar Tritunggal, ya. Kemudian dalam pasal 14 juga di situ akhirnya juga Yesus menjanjikan Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Ya, ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Jadi Bapa akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran dan seterusnya. Ya, jadi Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu melalui Roh Kudus." Bukan Dia turun lagi, bukan mengubah wujudnya di sorga lalu datang lagi dalam bentuk roh, ya, tetapi maksudnya Dia datang kembali dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengatakan segala sesuatu yang Yesus katakan. Ya, seperti itu. 25, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama, ya, dengan kamu." Ya, 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia." Perhatikan. "Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ada kata kami, aku dan Bapa, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau di Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan, "Baiklah kita." Karena waktu itu, ya, diskusi atau obrolannya adalah di antara Allah Bapa, Anak, Allah, Roh Kudus. Maka dikatakan, "Marilah kita." Kalau sekarang karena ini dinyatakan kepada orang lain, maka Yesus berkata, "Maka kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Luar biasa, ya. 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu melakukan kehendak Yesus. Semua yang Yesus katakan itu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, berikut. Oke, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi apa yang didengar dari Yesus itu yang dia katakan. Ya, 3 tetapi 1. 14. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus memuliakan Yesus. Roh Kudus itu membawa orang kepada Yesus. Jadi waktu kita terima Yesus, Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus itu menuntun kita mengenal Yesus. Seperti itu. Sebenarnya tidak sulit ya untuk memahaminya kalau kita membacanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sangat jelas ya. Roh Kudus memuliakan Yesus, mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, menuntun kita untuk mengenal Yesus. Ya, saudaraku, membuka pikiran kita untuk mengenal siapa pribadi Allah, siapa pribadi Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, yang mati di kayu salib ya Yesus untuk menebus dosa kita. Itulah anak Allah. Ya, dan Allah adalah Bapa. 3 namun 1. Tidak ada membingungkan sebenarnya, tidak ada yang sulit untuk dipahami. Ya, saudaraku. Jadi ya, ini ya tadi ini yang pasal 16 ya. Jadi artinya 3 pasal saja dari 1 kitab Injil, yaitu Injil Yohanes, sudah jelas clear. Ada Allah Bapa, ada anak Allah yaitu Yesus, dan ada Roh Kudus. Ini sekali lagi bukan doktrin denominasi tertentu. Inilah doktrin Yesus. Yesuslah sang pengajar Tritunggal. Menolak Tritunggal berarti menolak ajaran Yesus. Ini adalah ajaran yang alkitabiah, menolak ajaran Tritunggal, menolak kitab suci. Ya, dan Yesus begitu tanda kutip getol ya, menjelaskan Bapa, menjelaskan tentang dirinya dan juga Roh Kudus, bahkan sampai detik-detik ya terakhir kehidupannya pun ya dia masih mengatakan hal itu, seperti yang tercatat dalam Matius 26 ayat 63. Waktu itu Yesus sudah diperhadapkan di mahkamah agama. Ayat 63, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Padahal ini udah terancam, udah ditangkap, sebentar lagi disalibkan. Tapi Yesus memang itulah identitasnya. Ya, mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, akan duduk di sebelah kanan Allah, akan datang dalam awan kemuliaan. Ya, dan mendengar itu, saudaraku, imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Ya, saudaraku. Jadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita menolak ya, ajaran Tritunggal berarti menolak ajaran Yesus, menolak catatan kitab suci, menolak kebenaran, menolak Allah. Saudaraku, dan Yesus telah mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran.
Ya, dan orang-orang pada waktu itu tidak mengertinya atau belum mengertinya. Ia telah datang kepada miliknya, tetapi miliknya menolaknya. Terang itu telah datang, namun manusia lebih menyukai kegelapan.